Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Cahyani, NPM 2010305061, angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan proposal program kreativitas mahasiswa yang berjudul Kreasi Kaleng Bekas dan Kain Flanel. Latar belakang, usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang dapat menghasilkan uang dan dapat meningkatkan nilai hidup seseorang untuk menjadi lebih baik. Banyak cara yang dilakukan oleh seseorang dalam memulai atau menjalani kegiatan usaha, seperti sistem retail atau membuat sendiri produk yang dijual, kegiatan usaha dengan cara membuat sendiri produk yang dijual akan lebih banyak kelebihannya dibandingkan sistem atau kegiatan usaha lain. Dari penjelasan latar belakang di atas, maka saya tertarik untuk melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan cara memproduksi sendiri produk yang akan saya tawarkan berupa kerajinan tangan, yaitu toples hias dari toples bekas, busa boneka bekas dan kain perca, serta kain flanel dan celengan kece dari toples bekas. Berikut adalah rumusan masalahnya. Yang pertama adalah seperti apakah konsep toples hias ini dibuat. Yang kedua, bagaimana usaha toples hias dalam pengelolaan sampah anorganik, botol dan kaleng bekas ini menjadi sebuah produk yang menarik bagi konsumen dan juga menghasilkan profit bagi mahasiswa pendirinya. Kemudian yang ketiga ada bagaimana promosi yang dilakukan agar produk toples hias sukses di pasaran. Berikut ada tujuan. Tujuan saya memilih jenis usaha ini yaitu yang pertama, mendapatkan keuntungan, yang kedua menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang saya buat agar mencapai target penjualan, yang ketiga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ada juga manfaat dari usaha yang kami dirikan, yaitu yang pertama ingin menyalurkan ilmu yang saya miliki, yaitu kemampuan di bidang kerajinan tangan. Yang kedua, ingin berinovasi dengan barang yang sudah tidak terpakai sehingga bisa digunakan kembali. Luaran yang diharapkan dengan adanya program ini adalah berupa barang dan jasa serta artikel ilmiah. Barang berupa produk yang diciptakan dari sampah anorganik, yaitu botol dan kaleng bekas. Contohnya adalah inovasi dari tempat pensil, celengan, dan tempat tisu. Luaran berupa jasa adalah dengan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli barang secara langsung atau online. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menciptakan peluang usaha yang mandiri di lingkungan kos maupun ibu-ibu rumah tangga dalam berwirausaha. Kemudian peluang usaha. Melihat potensi lingkungan sekitar Magelang, masih sangat jarang yang mengkreasikan daur ulang barang-barang bekas menjadi sebuah benda yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual yang lebih. Daur ulang celengan maupun toples hias ini disajikan dengan berbagai macam hiasan yang dilukiskan di celengan itu, seperti gambar flora, fauna, berbagai tokoh kartun seperti Doraemon, SpongeBob, Dora, dan sebagainya. Serta ada juga lukisan yang sesuai dengan pesanan yang mempunyai ciri khas berbeda. Dengan ini, saya mengharapkan dapat menarik pelanggan untuk mencoba membelinya. Oleh karena itu, peluang usaha di bisnis ini bisa dikatakan cukup menjanjikan karena masih jarang pesaing dalam bisnis ini, khususnya di Kota Magelang. Kemudian karakter produk. Kerajinan tangan untuk toples hias dan celengan kece dari barang bekas, yaitu usaha yang sangat menggiurkan bagi pengrajin kerajinan tangan. Di sekitar kita, barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng bekas sudah tidak asing lagi bagi kita, sehingga kita menuangkan ide untuk membuat kreasi dengan bahan dasar dari kaleng bekas menjadi sebuah tempat tabungan atau dengan istilah celengan yang menarik, dan toples hias untuk wadah tempat penyimpan kue dan makanan ringan dengan dihiasi berbagai lukisan flora fauna, tokoh kartun, dan sebagainya, sehingga bisa menjadi suatu yang bernilai lebih dan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan celengan dari plastik atau tanah liat.
Kemudian, strategi pemasaran yang akan diterapkan, yaitu yang pertama, diferensiasi. Saya mencoba menghadirkan suatu produk yang unik dan mempunyai nilai jual yang tinggi, yang dalam pembuatan produk ini menggunakan barang-barang bekas yang dirubah menjadi suatu produk yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Tampilan dari celengan dan toples hias ini saya buat semenarik mungkin dan unik sehingga membuat konsumen menjadi tertarik. Yang kedua, strategi produk. Itu memberikan diskon produk bagi pemesanan yang cukup banyak. Kemudian melayani pesanan melalui telepon, WhatsApp, Instagram, dan Messenger. Kemudian juga membuat tampilan celengan dan toples hias semenarik mungkin. Yang ketiga, strategi tempat. Memilih tempat strategis, ramai dikunjungi orang-orang, serta tempat yang sering dilewati dan mudah terjangkau oleh manusia. Yang keempat, yaitu biaya terjangkau. Strategi ini dilakukan dengan memberikan harga yang terjangkau oleh semua kalangan yang berkisar 10.000 sampai dengan 50.000 rupiah. Kemudian analisis pasar. Yang pertama, strength atau kekuatan. Harga produk ekonomis, kerapihan produk terjamin, produk yang saya tawarkan menggunakan barang yang aman dan bersih. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Terbatasnya bahan produksi. Toples kaca dan kain perca. Lama waktu produksi untuk menghasilkan produk dengan detail dan rapi. Kemudian yang ketiga, opportunity atau peluang. Banyak penjual lain yang menjual toples hias dan celengan kece menggunakan hiasan biasa, sedangkan saya memanfaatkan kain perca. Yang keempat, threat atau hambatan. Produk yang diperdagangkan berupa toples hias celengan kece dari barang bekas semakin tersingkir dengan adanya toples hias yang biasa pada umumnya. Metode pelaksanaan. Persiapan tempat dan peralatan produksi. Yang pertama, mengumpulkan barang. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan barang bekas dari lingkungan sekitar kos dan kos-kos lain maupun pengumpulan barang rongsokan. Yang kedua, pengadaan tempat dalam membuat produk yang memadai. Dibutuhkan tempat produksi yang memadai sehingga proses produksi dapat berjalan lancar dan letaknya strategis. Yang ketiga, pengadaan peralatan produksi yang sudah siap pakai. Sebelum memulai proses produksi, peralatan yang digunakan harus dalam keadaan baik dan siap agar tidak mengganggu proses produksi. Yang keempat, pengadaan bahan-bahan yang menghasilkan produk-produk berkualitas. Proses pembuatan produk celengan kece dari barang-barang bekas. Yang pertama, keterkaitan dengan bahan lain, termasuk perolehan bahan baku. Dalam pembuat produk ini membutuhkan barang-barang antara lain. Yang pertama, kaleng bekas susu atau minum kaleng lainnya. Yang kedua, koran untuk alas. Yang ketiga, spidol. Yang keempat, cat pilok. Kemudian, cutter. Yang kedua, itu identifikasi sumber tempat membeli barang-barang tersebut. Itu ada di lingkungan sekitar maupun pengepul atau orang yang mengumpulkan sesuatu. Kemudian, tata cara pembuatan produk celengan, yaitu kaleng bekas dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian kaleng yang sudah bersih itu dicat menggunakan pilok. Sebelum menyemprotkan cat pilok atau kaleng, sebelumnya dikocok beberapa kali agar cairan cat di dalam kaleng merata. Kemudian semprotkan cat secukupnya saja, tapi rata ke semua permukaan kaleng. Kemudian kaleng yang sudah dicat tadi dijemur di bawah sinar matahari hingga kering beralasan dengan koran. Setelah kering, kaleng tadi siap dilukis atau digambar dengan menggunakan spidol. Setelah selesai dilukis, lalu kaleng itu ditutup dan dilubangi dengan lurus sepanjang kurang lebih 4 cm, lebar 0,5 cm dengan menggunakan cutter
untuk lubang masuk untuk kertas, uang kertas atau logam untuk di celengan. Setelah selesai dilukis, lalu tutup kaleng dilubangi dengan diameter kurang lebih 4 cm dengan menggunakan cutter untuk lubang tisu. Kemudian pasang tutup yang sudah dilubangi tadi sebagai penutup kaleng. Berikut adalah rencana anggaran. Bahan baku dalam proses produksi saya menggunakan bahan baku rincian sebagai berikut. Yaitu yang pertama kaleng besar, kaleng bekas dengan jumlah 10, harga satuannya 250 perak. Jadi harga totalnya 2.500 rupiah. Kemudian yang kedua, toples bekas sebanyak 10 buah dengan harga satuan 250 perak, total harga 2.500 rupiah. Yang ketiga, busa boneka bekas dengan banyak 1 kilo, harga satuannya 5.000 rupiah, total harganya 5.000 rupiah. Yang keempat, kain flanel sebanyak 5 buah, harga satuannya 1.000 rupiah dan total harganya 5.000 rupiah. Yang kelima, kain perca dibutuhkan sebanyak 1 kilo, harga satuannya 5.000, total harganya 5.000 rupiah. Kemudian lem glue dengan jumlah 10 buah, harga satuannya 2.000 rupiah, total harga 20.000 rupiah. Pita dibutuhkan sebanyak 5 buah, harga satuannya 1.000 rupiah, kemudian total harga 5.000 rupiah. Cat pilok dibutuhkan 1 buah, harga satuannya 25.000 rupiah dengan total harga 25.000 rupiah. Kemudian peralatan jahit dengan banyak 1 paket, harga satuannya 10.000, total harganya 10.000. Dan spidol dengan jumlah banyak 1 buah, harga satuannya 1.000 rupiah dengan total harga 1.000 rupiah. Jadi total harga semuanya yaitu 81.000 rupiah. Modal atau pemasukan. Modal yang saya keluarkan dalam produksi ini yaitu sebesar 81.000 rupiah dan harga jual sekitar 10.000 rupiah sampai 50.000 rupiah, tergantung dari kesulitan model hias dan motif yang akan dibuat. Untuk yang pertama itu kalau di rata-rata dalam 1 minggu dan per bulan memproduksi 20 buah, harga jual yang dipasarkan 10.000, maka per minggu hasilnya 10.000 dikali 20 produksi, itu 200.000 rupiah. 200.000 rupiah itu kita kurangi dengan modal awal yaitu 81.000 rupiah sama dengan 119.000 rupiah, itu adalah keuntungan per minggu. Per bulan maka hasilnya 10.000 rupiah dikali 80 produksi atau 20 produksi dikali 4 minggu. Totalnya adalah 800.000 rupiah dikurangi dengan 81.000 rupiah dikali 4 minggu yaitu 476.000 rupiah. Itu adalah keuntungan per bulan. Jadwal kegiatan, pelaksanaan program dari persiapan hingga pembuatan laporan seperti yang ada pada tabel berikut. Untuk bulan 1, itu ada pengadaan tempat dan peralatan, kemudian pengadaan perlengkapan, kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, kemudian bulan kedua ada kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, dan evaluasi. Kemudian di bulan ketiga itu kegiatan pemasaran, evaluasi, penyusunan laporan hasil akhir,
hasil kegiatan, dan pengiriman laporan akhir. Kemudian ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan dalam menulis artikel ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.